Baik, saudara, sambil menunggu yang lainnya untuk bergabung di Zoom kuliah hari ini, ya kita mulai saja, saudara. Walaupun kalau dilihat dari RPS, materi RPS, saudara, materi yang ada di RPS, hari ini kita akan membuat anggaran kas, khususnya penerimaan kas, saudara. Dan dilihat dari materi ini menurut saya sangat sedikit, saudara, tidak terlalu banyak. Yang agak banyak nanti adalah di pengeluaran kas. Nah, oleh karena itu, saudara, ya nanti akan saya jelaskan juga untuk anggaran pengeluaran kas, tapi tidak semuanya, supaya minggu depan bisa kita selesaikan untuk anggaran pengeluaran kas. Ya, dan juga sambil menunggu teman yang lain, karena kemarin ada yang mengatakan, Pak, saya telat 30 menit karena saya harus mengikuti pilkada, saya harus menggunakan hak suara saya, maka saya izinkan, silakan saudara untuk menggunakan hak pilih Anda terlebih dahulu sebelum Anda mengikuti kelas praktikum. Dan saudara, materi juga nanti bisa Anda yang ketinggalan bisa Anda lihat di video yang ini sudah saya rekam, saudara. Ya, baik, saudara. Untuk pagi ini kita akan melihat informasi-informasi yang terkait dengan penyusunan anggaran kas, khususnya penerimaan kas dan pengeluaran kas, saudara. Ya, langsung saja, saudara. Ini saya buka untuk informasi di soal atau yang ada di PDF, materi yang ada di PDF, ya. Mulai dari informasi piutang, saudara. Jadi kita lihat dulu, ya. Kita perhatikan dulu di sini di halaman 3. Nah, ini dia. Mengingat bahwa situasi dan kondisi lapangan masing-masing daerah berbeda, maka pola pembayaran untuk masing-masing distributor pun juga dibedakan, saudara. Ya, ini informasi yang akan Anda gunakan untuk menyusun anggaran penerimaan kas. Untuk distributor yang berada di Pulau Jawa, ya, pola pembayaran piutangnya adalah dibayar 50% saat barang diterima. Kemudian 25% 1 bulan setelah barang diterima, dan sisanya dibayar 2 bulan setelah barang diterima. Artinya apa, saudara? Artinya pada saat kita mengirimkan barang kepada distributor di Pulau Jawa senilai misalkan 10 juta, maka pada saat barang tersebut diterima oleh distributor, maka distributor tersebut wajib membayar separohnya, yaitu 50%. Jadi ini Anda harus cermati, saudara. Misalkan transaksi sekarang di bulan Desember ini, misalkan kita ikuti bulan Desember, maka nilai 5 juta rupiah dari 10 juta dikali 50%, yaitu 5 juta. Ini ilustrasi saja, saudara. Diterima di bulan ini, saudara, di bulan Desember. Jadi di bulan Desember kita menerima, ya, 50%-nya. Kemudian berikutnya sisanya 5 juta tadi, ya, akan dibagi di bulan berikutnya, 1 bulan berikutnya, dan 2 bulan setelah tanggal transaksi. Jadi artinya di bulan Desember kita terima 50%, di bulan kedua, ya, jadi Januari kita akan menerima 25% dari jumlah transaksi, yaitu dari 10 juta, dan sisanya 25% lagi akan diterima di bulan Februari. Jadi total Desember, Januari, dan Februari 100%. Jadi makna dari kalimat ini adalah demikian, saudara. Maka nanti di dalam parameter Anda perhatikan itu sudah dibuatkan, yaitu di bulan pertama 50%, bulan kedua adalah 25%, dan di bulan ketiga adalah 25%. Ini untuk yang di Pulau Jawa, saudara. Sedangkan di Indonesia Barat, yaitu daerah Sumatera, Kalimantan, kita menetapkan untuk pembayaran pertama saat barang diterima itu oleh distributor dibayarkan 40%.
Jadi berbeda, saudara. Kalau di Jawa 50%, kalau di Indonesia Barat 40% saja yang dibayarkan. Ya, sebagai ilustrasi tadi 10 juta, maka 4 juta dibayarkan pada saat barang diterima. Di bulan di mana barang tersebut diterima atau dikirim oleh perusahaan. Sisanya, saudara, 60% dibagi sama rata. 20% di bulan berikutnya, 20% 2 bulan berikutnya, dan 20% sisanya adalah di 3 bulan berikutnya. Atau di bulan ketiga, maksud saya. Bukan 3 bulan, tapi di bulan ketiga berikutnya. Jadi kalau misalkan transaksi bulan Desember, maka kalau transaksinya 10 juta di Indonesia Barat, distributor di Indonesia Barat, maka Desember menerima 4 juta, Januari menerima 20% dari 10 juta, yaitu 2 juta, kemudian Februari di bulan kedua menerima 2 juta lagi, dan di bulan ketiga yaitu Maret menerima 20%-nya yaitu 2 juta. Sehingga secara keseluruhan di Indonesia bagian barat, di Indonesia Barat, pelunasan piutangnya jangka waktunya adalah 4 bulan, saudara. Jadi ngikutnya adalah di bulan pertama, saat ini transaksi, kemudian di bulan kedua, ketiga, dan keempat. Begitu ya, saudara ya. Jadi kalau kita memaknai kalimat ini. Kemudian yang ketiga, di Indonesia Timur, pola pembayarannya adalah 30% saat barang diterima, 30% 1 bulan setelah diterima, kemudian 15% 2 bulan setelah barang diterima, dan 15% ya saat barang diterima, yaitu 3 bulan setelah barang diterima. Kalau Anda jumlahkan 30 tambah 30 tambah 15 totalnya adalah 90%. Maka sisanya 10% dari 100% adalah dibayarkan di bulan kelima lah, kalau kita hitung dari sekarang Desember, Januari, Februari, Maret, April. Nah, berarti di Aprilnya ini atau 4 bulan setelah barang diterima. Ya, jadi kalau misalkan ilustrasinya tadi transaksinya di bulan Desember senilai 10 juta, maka untuk Indonesia Timur Desember terimanya 3 juta, Januari terimanya 3 juta, Februari terimanya 1.500.000, Maret menerima 1.500.000, serta April menerima sisanya yaitu 10%, yaitu 1 juta rupiah. Ini kalau untuk mengenai pola pembayaran piutang. Ya, pola pembayaran piutang dari masing-masing distributor yang bekerja sama dengan CV Rahayu. Sampai di sini bisa dipahami, saudara, maksud dari kalimat ini, saudara? Mengerti, saudara? Ya? Bisa mengerti, saudara? Bisa, Pak. Bisa ya? Baik, saudara. Pak. Oke, baik. Kalau ini sudah dipahami, maka berikutnya kita lihat dulu. Saldo piutang, ya, saldo piutang pada tanggal 31 Desember 2019 yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau ini nanti Anda jumlahkan ini, saudara, ya, ini keseluruhannya dijumlahkan, ya. Ini adalah kemudian dirinci oleh CV Rahayu, ya, di Pulau Jawa, ya, dari distributor yang ada di Pulau Jawa, ada sisa dari transaksi bulan November sebesar 14.500.000. Kemudian di distributor yang ada di Indonesia Barat itu 33.100.000 dan di Indonesia Timur 38.500. Sedangkan untuk transaksi sebelum bulan Oktober dan bulan Oktober itu sendiri, berarti kalau sebelum Oktober itu adalah September, di Jawa itu tidak ada, saudara. Sedangkan di Indonesia Barat ada transaksi di bulan Oktober dan di Indonesia Timur baik sebelum Oktober maupun bulan Oktober ada. Maksudnya apa, saudara? Membaca tabel ini, maksudnya begini, saudara. Transaksi di bulan Oktober
Ya, ini saya lihat dulu yang di bulan Oktober, Saudara. Tahun 2019, transaksi tersebut yang terjadi di di bulan Oktober tahun 2019 tersisa 7.500.000, nih tersisa 7.500.000 khusus untuk distributor yang ada di Indonesia Barat. Maka kalau Anda mencermati pola pembayarannya, yaitu 40% saat barang diterima, 20% saat 1 bulan setelahnya, kemudian 20% ya pada saat Saudara 2 bulan. Maka kalau Anda perhatikan di sini Saudara, transaksi Oktober, maka Oktober dia menerima 40% sudah dicatat. November juga sudah dicatat 20%, serta Desember sudah tercatat 20% juga. Maka kalau Anda cermati di sini, 7.500.000 ini adalah sisanya dari transaksi di bulan Oktober. Maka nanti ini kapan kita akan menerima? Ya pastinya akan kita terima di bulan Januari, gitu Saudara. Maka kalau kita mau membuat anggaran penerimaan kas di bulan Januari tahun 2020, maka nilai 7.500.000 ini semuanya akan kita terima di bulan Januari. Begitu juga dengan yang misalkan transaksi bulan November. Di Indonesia, di Pulau Jawa, tersisa dari transaksi November itu 14.500.000. Begitu cara memaknai tabel ini, Saudara. Berarti sebenarnya transaksi sebelumnya, ya transaksi sebelumnya, kalau kita lihat di Pulau Jawa itu 50% saat barang diterima, berarti ini kan sisa 50% saja, Saudara, di bulan November. Berarti transaksi di bulan November dengan distributor Jawa itu totalnya berapa? 29 juta. Kenapa Pak Bapak mengatakan 29 juta? Karena kalau kita lihat dari pola ini, Saudara, 50% diterima saat barang diterima. Berarti November kita sudah terima itu 50%. Maka 14.500.000 ini akan kita terima kapan? 25%-nya di bulan Desember dan di 25% lagi akan kita terima di bulan Januari. Nah, begitu Saudara cara memahaminya. Ya. Jadi nilai ini Saudara adalah sisa dari transaksi. Nah, begitu Saudara. Transaksi kapan Pak? Ya transaksi yang sudah berjalan. Begitu juga dengan Desember. Kalau Desember ya kita sudah menerima nilainya 39 juta, berarti di Desember ini kita sudah terima transaksi 50%. Maka sisa 50% inilah yang muncul menjadi 39. Begitu juga yang November tadi. November berarti kalau sekarang kita posisinya adalah 31 Desember, maka ini sisa dari yang November sudah terima, Desember sudah terima. Nah, sisa dari Desember itu dari transaksi bulan November di Desember adalah 14.500.000. Nah, ini untuk informasi mengenai Saudara penerimaan piutang. Nah, bagaimana Pak cara mengerjakannya? Kita ya sebenarnya di kertas kerja yang Anda terima itu sudah ada isinya, Saudara. Ini saya tunjukkan, yaitu ya kertas kerja ini, Saudara. Ya, kertas kerja. Sebentar. Tunggu, Saudara. Nah, ini dia. Nah, ini. Ini sudah ada, Saudara. Sekarang saya tanya, Mbak Yuni, di kertas kerja yang Excel yang saya kasih ini sudah ada nggak ini untuk contoh anggaran pengumpulan piutang di Pulau Jawa? Sudah ada, Pak. Nah, sudah ada. Nah, bagaimana cara Anda? Nah, ini perhatikan, Saudara. Sisa dari penjualan bulan November, sisa piutangnya 14.500.000. Nah, ini cara memahaminya demikian. Maka kalau misalkan dengan pola di Pulau Jawa, di bulan pertama akan menerima 50%,
Ya nggak, saudara? Berarti apa, saudara? Berarti ya X itu adalah transaksi totalnya. Kalau kita mau hitung, X-nya itu berapa, Pak? Kalau kita mau tanya transaksi. Padahal ini sisa piutangnya. Berarti X dikali 50% diterima di bulan November. Kemudian X dikali dengan 25% untuk bulan Desember. Ini kalau kita bicara mengenai transaksi di bulan November ini. Maka ya sisa lagi X dikali 25% di bulan Januari. Nah, 14.500.000 ini akan kita terima di bulan Januari. Begitu, saudara. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana, Pak, cara menghitung X-nya? Ya, kalau kita mau gampangnya, kalau tadi ini angkanya gampang, saudara, kita tinggal buatnya adalah 14.500.000 di Januari, Desember 14.500.000, kemudian di mana, saudara? Di November kita akan menerima 29 juta karena 50%-nya. Berarti totalnya berapa, saudara? 58 juta. Kalau kita mau menghitung. Tapi kalau misalkan pola pembayarannya banyak, ya kan kita gunakan rumus. Nah, kira-kira bagaimana rumusnya? Savio, saya tanya Savio. Untuk mengetahui saja, untuk mengetahui saudara, untuk mengetahui nilai X mula-mula, yaitu dari transaksi mula-mula di bulan November, dengan informasi saldo piutang saat ini adalah 14.500.000, bagaimana, Savio? Sekarang saya tanya kamu, Savio. Nanti kalau yang lainnya tidak bisa, ya saya tanya lagi. Ini kita diskusikan dulu, saudara. Jangan hanya sekedar mengikuti parameter yang ada, ya, atau yang sudah kita masukkan ke dalam parameter. Tapi Anda harus tahu berapa transaksi di bulan November. Nah, supaya kita bisa mengerti jumlahnya. Ayo, bagaimana caranya, Savio? Untuk mengetahui itu, Pak, yang 14,5 juta itu. Bagaimana, Savio? Ini yang untuk mengetahui yang itu, Pak. Transaksi bulan Apa November. tadi mula-mula? Betul, mula-mula. Transaksi bulan November. Betul. Bagaimana? Iya. Kira-kira menurut kamu? Coba dipikir, kasih waktu 5 menit untuk kalian semua. Nanti kalau misalkan Savio tidak bisa, ya yang lainnya. Supaya kita tahu nih, harusnya ketemu angka 58 juta. Ya. Sudah dapat, Savio? Lewat dulu aja, Pak, belum paham. Yang lainnya. Yuni, coba Yuni. Atau Ade. 100/25 kali 14.500.000 bukan, Pak? 100
per 25 kali 14.500.000. Ketemu berapa itu, Dek? 58 juta. Sebentar. Kita buktikan ya, Dek. Untuk mendapatkan ini mula-mula, supaya kita tahu nih, supaya kita tahu nih transaksi mula-mulanya berapa toh. Nah, begini aja. Kita ikut punyanya D, sama dengan 14.500.000 ya, dibagi dengan ya 0,25. Oke. 58 juta, betul. Jadi caranya begitu, Savio. Supaya kita tahu, sehingga pada saat nanti kita buat di bulan November nih, untuk melihat dari transaksi tadi, sama dengan 0,5 dikali transaksi mula-mula. Ya. 0,5, maaf belum saya kalikan ya. Saya pikir tadi sudah melihat kali. Dikali dengan 58 juta, maka ketemu 29 juta. Bulan November. Bulan Desember sama dengan ya, mula-mula dikali dengan 0,25, ketemu 14,5. Dan di bulan Januari ya sama dengan transaksi mula-mula 58 juta dikali 0,25. Nah, ini dia. Sehingga kalau Anda lihat angka 58 juta transaksi mula-mula ini akan diterima pembayarannya di bulan November, Desember, dan Januari. Itu maksud saya, saudara. Jadi angka-angka ini dari mana Pak asalnya, Pak? Yang bulan November khususnya dan Desember adalah dari transaksi mula-mula. Ya, transaksi di mula-mula, saudara. Harus kita pikir dulu. Kenapa kok Pak ini langsung? Langsung ini karena ini dia nih, saudara nih. Karena apa? Karena pola pembayarannya ini. Nih lihat yang sampai gini nih. Ini yang kalau saya perbesar, saudara. Ya. Nah ini. Ini ada transaksi di mula-mulanya 58 juta. Di November kita terima di bulan November sendiri 50%, di Desember 25%, serta bulan Januari 25%. Sampai di sini bisa dipahami. Savio, bisa dimengerti Savio? Bisa, Pak. Maka dari itu di bulan Januari karena sisa November 14,5 cukup kita pindahkan saja. Sebenarnya rinciannya di sini. Inilah yang saya maksud. Mengapa tadi saya tanyakan kepada Anda, khususnya ke Savio, dan tadi siapa yang jawab? Yuni atau Ade? Ya. Yuni ya, Yuni ya. Yang menjawab tadi ya, Yuni. Ade, Pak. Oh, Ade. Ade, Pak. Ade. Nah, maka di sinilah mula-mulanya. Kita harus tahu supaya nanti kita bisa memahami pola pembayaran piutang. Berbeda dengan di bulan Januari. Kalau bulan Januari gampang, tinggal Anda kalikan 50% kali 25% kali 25%. Tapi maksud saya adalah yang di bulan-bulan ini, saudara, bulan November dan bulan Desember atau sebelumnya. Ada di Indonesia Timur, nanti tugas Anda demikian, saudara. Ya, oke, baik. Sampai di sini bisa dipahami ya. Ini saya nggak usah hapus deh nanti. Nah, bagaimana Pak dengan yang di bulan apa, saudara? Bulan Desember. Bulan Desember transaksinya berapa mula-mula? Sama, harusnya 58 juta juga. Caranya bagaimana, Pak? Ya kalau tadi sudah dibayarkan adalah 50%, maka sisanya kurang 50%. Maka caranya adalah sama dengan 39 juta ini Anda bagi dengan 0,5. Kenapa Pak kok 0,5? Ya karena yang sudah dibayar 0,5. 0,5-nya belum dibayarkan. Supaya kita melihat posisi 39 juta itu setara dengan berapa persen? 50%. Nah, ini berarti maaf, bukan 58 58 tapi 78 karena 39 kali 2, maaf. Jadi 78 juta. Nah, ini dia, saudara. Ketemu. Ya, ini dia. Karena di sini 39 dikali 2 sama dengan 78 juta. Jadi kalau ini 78 juta transaksi Desember, maka bulan Desember kita akan menerima 50%-nya kali
0,5. Kemudian di bulan Januari kita akan menerima ya 25%-nya ya. Dan di bulan berikutnya yaitu bulan apa Saudara? Bulan Februari kita akan menerima sama dengan 78% 78 juta dikali dengan 0,25%. Nah, ini dia pola untuk transaksi di bulan Desember. Kalau ini adalah transaksi di bulan November, maka di bulan Desember ya Anda kalau mau mengikuti rumus yang sudah ada yaitu C10, ini C10 ya, dikali dengan ya parameter I21. Parameter I21-nya berapa? Mana? Kita lihat parameter. Parameter I21. Nah, ini 25%. Ya. Oh, maaf. Ini untuk penjualannya. I21. Ini dia nih. Nah, ini dia. I21. Ya. Dibagi dengan apa, Saudara? Dibagi dengan di sini ya, kalau Anda mau perhatikan di sini Saudara, dibagi dengan parameter I21 ditambah parameter J21. Artinya 0,25 ditambah 0,25. Kan begitu Saudara. Jadi mengembalikan, kalau saya Saudara, saya tidak menggunakan rumus ini Saudara. Tapi saya lebih menyukai mencari nilai ini dulu Saudara. Kita cari nilai ini dulu, nilai mula-mula, baru berikutnya tinggal Anda kalikan. Jadi Anda mau menggunakan rumus yang ada sudah, boleh, atau menggunakan cara saya. Jadi saya bagi dulu sisa saldo piutang di bulan yang bersangkutan, kali dengan sisa persentasenya. Berapa sisa persentasenya? 50%. Tinggal dibagi aja. 39 juta dibagi 0,5 atau 50%. Ketemulah 78 juta. Nah, 78 juta inilah kita anggap atau kita jadikan sebagai informasi transaksi mula-mula. Kemudian kita buat. Oh, bulan pertamanya 50%, bulan keduanya 25%, bulan ketiganya 25%, sehingga langsung Anda pindahkan. Pak, kalau saya menggunakan rumus yang diberikan di dalam kunci jawaban di dalam lembar kerja ini bagaimana, Pak? Silakan. Kalau saya ya hanya untuk juga melakukan pengecekan apakah sama atau juga saya lebih menyukai ini karena menurut saya ini yang paling gampang. Secara logika pemahamannya lebih gampang, Saudara. Bisa dipahami ya? Yuni, Ade, kemudian Savio, Naris, Aldi, ya dan lain sebagainya. Ya, Surya Galih, Laurencia, ya bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Nah, tugas Anda berarti Anda bikin hal yang sama untuk Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur. Nih tugas Anda nih. Ya. Tapi Pak, sebelum Anda mengerjakan, setelah Anda menyelesaikan di tahun 2019 ini, perkiraan kita dapat di tahun 2020 dari transaksi tahun 2019, berikutnya adalah dari transaksi perkiraan, transaksi atau anggaran penjualan kita di tahun 2020 yang ada di bulan Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember nantinya. Yaitu apa, Saudara? Anda ambil informasinya dari data yang ada di sheet penjualan. Nah, ini sheet penjualan. Sheet penjualan untuk ya produk clean, produk pretty dan bening, total penjualannya tiap bulannya sudah ada, Saudara. Nah, ini. Anda tinggal ngambil saja, Saudara. Karena yang ditanya apa, Saudara? Yang ditanya adalah total penjualan ya untuk Indonesia, untuk Pulau Jawa. Oh, berarti Saudara, dari total penjualan ini Saudara, kan dirinci lagi Saudara, dirinci kita bagi. Untuk Pulau Jawa berapa persen? Pulau Indonesia bagian barat berapa persen dan Indonesia bagian timur berapa persen? Sehingga Anda lihat dari total ini, total perkiraan penjualan semua produk
di bulan Januari 759.120. Sedangkan kalau dibagi per wilayah, maka Pulau Jawa dia akan menjual sebesar atau memperoleh pendapatan sebesar 283.464. Inilah yang kita pakai, saudara. Karena anggaran penerimaan kasnya itu per wilayah. Nah, begitu, saudara. Per wilayah ini, saudara. Nanti untuk yang Indonesia Barat, ambil yang 253. Kemudian yang Indonesia Timur bagaimana, Pak? Ambil yang 221. Sehingga kalau mau saya tunjukkan dari kunci jawaban yang sudah saya buat, saudara, adalah sebagai berikut. Tunggu, ya, ini kunci, ya. Ini 283 diambil, saudara, ya. Ini 283. Nanti tinggal Anda kalikan 50% di bulan Januari, 25%, 25%. Begitu juga dengan di bulan Februari. Maka di bulan Februari terima 50%, kemudian 25%, 25%. Ini untuk Pulau Jawa. Bagaimana, Pak, untuk yang Indonesia Timur dan Barat? Indonesia Barat sama, hitung terlebih dahulu perlakuannya untuk yang transaksi bulan Oktober, November, dan Desember. Ini harus Anda cermati, saudara. Maka berikutnya apa untuk yang bulan Januarinya? Untuk bulan Januari ini, saudara, dia pun juga sama. Diambil dari mana, saudara? Dari total penjualan, dari perkiraan penjualan di Indonesia Barat, yaitu di Indonesia Barat sebesar bulan Januari, yaitu 254.16.000 rupiah. Nah, ini anggaran kasnya 254.16.000 rupiah. Kemudian Anda buat berapa persen? Ya, 40%. Kemudian 20%, 20%, 20%. Sedangkan untuk Indonesia bagian timur juga sama, ya. Anda perlakukan sebelum Oktober masuk, ya, sesuai dengan pola pembayarannya, sama dengan yang tadi saya tunjukkan di Pulau Jawa. Dan kalau ini sudah, maka berikutnya adalah Anda buat rekapitulasi. Anda ambil, saudara, ya, kolom yang jumlah yang ada di kolom D untuk masing-masing wilayah. Ya, piutang di bulan Januari untuk Pulau Jawa adalah 175.732. Kemudian untuk Indonesia Barat jumlahnya 142.222.3.067 dan di Indonesia Timur berjumlah 126.263.786. Anda pindahkan semuanya kemudian dijumlahkan. Ini untuk rekap total penjualan setiap bulan di rekap pengumpulan piutang dari penjualan, ya, di masing-masing wilayah, ya, yang akan kita terima di bulan Januari ini, saudara. Ini dia. Jadi di Jawa, Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Timur, totalnya sekian, 447.718.852.000. Nah, tugas Anda adalah minggu ini membuat, ya, rekapitulasi pengumpulan piutang, kemudian anggaran pengumpulan piutang di wilayah Indonesia Timur, dan Anda menggunakan anggaran pengumpulan piutang di Indonesia Barat. Sedangkan untuk di Pulau Jawa sudah dicontohkan. Itu tugas Anda minggu ini. Ya. Sampai di sini bisa dimengerti, saudara? Bisa, Pak. Bisa, ya? Nah, ini cepat ini, saudara. Ini sangat cepat. Jadi menurut saya tidak yang apalagi sudah dicontohkan satu wilayah, saudara, yaitu di Pulau Jawa. Ya. Oke? Ada yang mau ditanyakan, saudara? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Iya, Mas. Pak. Ini saya penjualannya ada beberapa yang beda. Gimana, Pak? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Mas. Nanti tinggal ini aja, disesuaikan aja. Yang penting kan gini, saudara. Karena memang ada beberapa yang belum saya ubah. Kan Anda sudah paham itu, ya. Artinya kemudian juga ada beberapa rumus yang mungkin juga berbeda dengan yang Anda menggunakan rumus yang berbeda dengan saya. Tapi yang penting dasar informasi yang kita pakai sama.
intinya begini, saudara. Yang penting adalah Anda tahu bagaimana cara membuat semua anggaran-anggaran ini. Informasi dari mana saja Anda tahu. Itu sebenarnya tujuannya. Jadi kompetensi yang diambil dari mata kuliah ini adalah sepertinya itu, saudara. Ya, jadi nggak yang harus ya harapannya sih sama dengan ini. Tapi kalau misalkan ada perbedaan, karena memang di beberapa saya lihat Anda sudah mengalami perubahan itu kalau tidak salah di penjualan dan di produksi. Ya, ada yang menggunakan rumus yang sedikit berbeda dengan saya karena memang saya menjumlahkan misalkan, tapi Anda mengalihkan. Nah, misalkan saya menjumlahkan dari total tabel-tabel sebelumnya, tapi Anda mengalihkan dari total produksi dikali dengan cost per unit misalkan. Nah, ini jelas akan berbeda karena pembulatan ke atas itu, saudara, yang menyebabkan berbeda. Tapi menurut saya nggak apa-apa, saudara. Lanjut saja. Begitu ya, Mas Savio ya. Ya, Pak. Oke, baik. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan, saudara? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akan menjelaskan mengenai ya anggaran pengeluaran kas. Walaupun sebenarnya ini akan dibahas di pekan depan. Tapi menurut saya begini, saudara, nggak apa-apa kalau kita coba-cobalah. Anda mencoba, karena menurut saya ini pekerjaan ini sangat cepat, saudara. Jadi nanti coba Anda kerjakan yang pengeluaran kas, ya khususnya untuk pembelian bahan baku kita, saudara. Karena sangat banyak bahan baku kita. Kita lihat, saudara. Ya, kita lihat informasinya, yaitu yang ada di buku 1, ya, atau di PDF. Kita perhatikan dulu informasinya. Ya, bahan baku. Nah, ini yang saya maksud ini sudah banyak bahan bakunya. Ada minyak sawit, minyak zaitun, kemudian kaustik soda, bahan pewarna, pewangi, serbuk herbal, antibiotik, kemudian penghalus kulit dan pemutih kulit. Ini kemudian harganya sudah ada masing-masing per kilogram, dan ini sudah kita buat pada saat kita menghitung kebutuhan bahan baku kita dalam 1 tahun. Maka kalau terkait dengan kebutuhan dalam 1 tahun, maka kita sekarang karena berhubungan dengan supplier, maka kita pun juga wajib mematuhi ketentuan-ketentuan. Bagaimana pola pembayarannya? Nah, kita lihat. Kepada PT Alam Raya, CV Pelangi, dan PT Hasil Bumi, ini berbeda perlakuannya. Tapi kita lihat dulu, saudara. Anda harus cermati kalimat sebelumnya. Bahan baku tersebut dipasok oleh 3 vendor, yaitu PT Alam Raya yang memasok minyak sawit dan minyak zaitun. Oh, berarti nanti pada saat Anda membuat anggaran pengeluaran untuk minyak sawit dan minyak zaitun, Anda lihat perjanjian pola pembayarannya dengan PT Alam Raya, yaitu yang dibayar 4 kali setiap awal bulan. Masing-masing 25% dimulai sejak barang diterima. Jadi kalau kita bulan Desember, maka bulan Desember sudah bayar 25%. Januari kita sudah bayar 25%, Februari 25%, dan ya Maret 25%. Karena dibayarnya dibayar setiap awal. Jadi saya memaknai awal bulan ini bukan berarti harus karena bisa saja gini, saudara. Kalau kita mengirimnya transaksi di bulan Desember tapi tanggalnya 25, masa kita harus menunggu di Januari? Berarti kalau kita bicara mengenai time value, ini dianggap bayarnya mulai bulan berikutnya, kan begitu kalimatnya. Tapi kalau ini saya memahami adalah awal itu adalah awal bulan ini, maksudnya adalah awal transaksi. Jadi transaksi kapanpun, tanggal berapapun, maksudnya itu pembayarannya adalah langsung pada saat kita menerima barang tersebut, saudara. Jadi kalau misalnya kita transaksi kebutuhan Januari, maka Januari sudah bayar 25%. Nah, begitu, saudara. Maksud dari awal tadi ini, saudara. Apalagi dasarnya adalah dasar anggaran bahan baku. Nah, kalau dasarnya anggaran bahan baku, ya kita mulai menghitung dari Januari, Februari, Maret, dan April, dan
Berikutnya kalau transaksi Februari, jadi Februari sudah juga mulai dibayar. Kemudian untuk CV Pelangi yang merupakan pemasok bahan baku kaustik soda, pewarna dan pewangi. Bayarnya bagaimana? 20% dulu saat barang diterima. 1 bulan kemudian bayar 30%. 1 bulan berikutnya bayar lagi 30%. Dan sisanya dibayar 3 bulan setelah barang diterima. Berarti 20% di bulan keempat. Ya, jadi kalau ini 20%, 30, baru 80, berarti 20%. Sedangkan PT Hasil Bumi itu memasok produk herbal utama, serbuk A, serbuk B, serta serbuk C. Ya, ini bagaimana pola pembayarannya utang kita kepada mereka? Yaitu 50% saat diterima, 30% 1 bulan setelah barang diterima, dan sisanya dibayar 2 bulan setelah barang diterima. Artinya ini dengan Hasil Bumi hanya transaksinya kita cukup 3 bulan. Tapi kalau PT Alam Raya dan CV Pelangi kita saudara 4 bulan. Nah, kemudian bagaimana Pak cara mengerjakan? Yaitu coba saya akan tunjukkan dulu kepada Anda untuk anggaran saudara, anggaran pengeluaran kas khususnya untuk pembayaran hutang. Saya akan contohkan, dan ini saya yakin sudah ada juga saudara di di kertas kerja Anda, ya. Setelah kita nanti ini menyelesaikan anggaran pengumpulan piutang di Pulau Jawa, Anda diminta untuk membuat Indonesia Barat, Indonesia Timur, dan rekapitulasi pengumpulan piutang. Maka terkait dengan pengeluaran kas, nah ini dia saudara. Pengeluaran kas, Anda diminta untuk membuat seluruh bahan baku yang memang direncanakan akan dibeli oleh perusahaan. Anda ambil informasinya saudara dari kebutuhan bahan baku kita, dari rencana pembelian. Ingat saudara bahwa kita berencana untuk membeli bahan baku. Nah ini saudara, Anda lihat informasinya, ya, kebutuhan bahan baku kita, ya. Ini adalah tabel di atas adalah anggaran kebutuhan bahan baku, tapi kebutuhan bahan baku yang akan dibeli bagaimana? Nah, Anda ambil saudara dari informasi yang Anda bikin per bahan baku. Misalkan sebagai contoh minyak sawit. Maka karena kita melihat dari total kebutuhan kita berdasarkan rencana produksi di bulan Januari, kemudian ada persediaan akhir yang kita anggarkan, kemudian ada persediaan awal dari periode sebelumnya, sehingga jumlah yang harus dibeli adalah 1.468 dikali dengan harga per kilogramnya 9.000, maka kebutuhan untuk membeli minyak sawit saudara di bulan Januari adalah 13.212.000. Maka angka inilah yang Anda pindahkan semuanya di kolom saudara? Anggaran pembayaran pembelian minyak sawit. Nah, jadi Anda ambil, Anda pindahkan semuanya, kemudian setelah itu Anda tinggal ikuti polanya. Ingat, kelapa sawit itu dengan distributornya siapa, saudara? Nah, bagaimana pola pembayarannya? Itu yang Anda ikuti. Begitu juga dengan di bulan Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya. Nah, dengan cara yang sama, nanti Anda bikin untuk produk-produk yang lainnya, yaitu zaitun, kaustik soda, pewarna, pewangi, serbuk herbal, kemudian serbuk A, B, dan C. Sampai di sini saja yang Anda kerjakan. Kalau memang Anda mau mengerjakan, misalkan, Pak, saya mengerjakan sekarang lah Pak, mumpung ini libur. Ya sudah, Anda kerjakan seini Anda. Nanti kalau misalnya nggak selesai minggu ini, ya nggak apa-apa, karena minggu depan akan kita ulangi lagi. Kan demikian, saudara. Sehingga hasil akhirnya nanti, ya hasil akhirnya adalah sebagai berikut, saudara. Ya, hasil akhirnya untuk anggaran pembayaran utang pembelian minyak sawit berdasarkan dari rencana pembelian minyak sawit, ya. Ini kemudian berikutnya adalah untuk minyak zaitun dengan cara yang sama.
Ya, yang penting apa, saudara? Yang terpenting adalah Anda mencermati perjanjian dengan para supplier. Kemudian juga kalau Anda perhatikan ada kolom sisa. Kolom sisa ini adalah kalau misalkan transaksinya di bulan Oktober, karena 4 bulan kan saudara, maka Oktober, November, Desember, oh berarti sisanya 5760 untuk melihat apa? Sama seperti yang anggaran di penerimaan piutang tadi, saudara. Penerimaan piutang juga sama ada sisa. Nah ini yang saya maksud. Yang tadi saya jelaskan kepada Anda untuk mencari transaksi awalnya di mana? Sebetulnya ada dari transaksi sebelumnya. Nah ini contoh. Ini 85550, 8550, kemudian November, Desember. Nah, karena kita selesai Desember, maka sisa dari transaksi di bulan September ini semuanya menjadi saldo sisa. Nah, ini demikian saudara. Ya, kalau nanti Anda mengerjakan yang di Indonesia bagian barat, Indonesia Timur, serta sebagai contoh adalah di Pulau Jawa untuk anggaran pengumpulan piutang. Jadi kalau ada sisa, ya karena kita selesai di Desember, maka semuanya bebankan berapapun jumlahnya Anda tulis di kolom sisa. Nah ini demikian saudara. Ya nanti kalau Anda mengerjakan, kita lihat di kolom P. Nah ini adalah sisa. Ya untuk Indonesia Barat, ini adalah yang di bawahnya adalah untuk Indonesia Timur. Kalau yang di Pulau Jawa kan sudah ada contoh. Begitu juga dengan anggaran pengeluaran utang nanti untuk pembayaran utang. Jadi kalau ada sisa, ya sesuaikan berapa sisanya dari transaksi yang terjadi di bulan-bulan sebelumnya. Begitu saudara? Ada yang mau tanyakan? Nah, sedangkan saudara, tugas Anda nanti mencoba untuk yang pengeluaran anggaran pembayaran utang, ya, untuk semua bahan baku. Jadi sampai dengan serbuk C. Nah ini. Nah, baru nanti anggaran pembayaran utang keseluruhannya nggak usah Anda kerjakan, saudara. Ya, ini tidak usah. Minggu depan saja nanti saya jelaskan. Jadi cukup yang ini dulu aja, saudara. Kalaupun Anda mau mencoba, ya nggak apa-apa. Nanti kita tinggal cocokkan saja. Begitu ya, saudara ya. Cukup jelas, saudara? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Mbak Sinta Rahmawati, jelas Mbak? Mbak Lutfi Nur Rohmah, cukup jelas ya? Kalau memang cukup jelas, ya kita akhiri saudara kuliah hari ini. Karena memang sesuai dengan yang ada di RPS, bahwa hari ini kita hanya saudara menyelesaikan anggaran kas, ya, atau menyelesaikan anggaran kas khususnya terkait dengan penerimaan piutang. Tapi karena menurut saya itu sangat sedikit dan waktunya bisa Anda manfaatkan, jadi Anda bisa menggunakan mengerjakan untuk anggaran kas khususnya pengeluaran yang terkait dengan pembayaran hutang. Sedangkan pengeluaran lainnya nanti akan saya jelaskan di pekan depan saja, saudara, atau di minggu depan. Begitu, saudara. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan nanti Anda kerjakan setelah ini, ya, supaya kalaupun nanti misalkan, kalau saya menduga begini, saudara, kalau saya perhatikan RPS, kita sampai 24 tatap muka. Padahal, saudara, prakteknya kalau dengan cara Zoom seperti ini dan kita secara online, itu sebetulnya kita banyak banget, saudara, majunya. Contoh saja, saudara, hari ini saya sudah menjelaskan mengenai anggaran pengeluaran kas untuk pembayaran hutang. Padahal harusnya ini baru dijelaskan di pekan depan, itu pun di sesi kedua. Ya, tapi bagi saya ya nggak masalah, saudara. Selama Anda bisa mengikuti lah. Nanti Anda tinggal mengkompilasi menggabungkan video-video yang dari kuliah kita ini, nanti ujung-ujungnya juga akan ketemu lah, saudara. Artinya semua itu akan selesai dengan dengan lebih cepat, saudara. Tapi maksud saya semua materi tetap dijelaskan, ya. Semua materi tetap dijelaskan walaupun tidak
atau lebih cepat dari rencana yang ada di RPS. Nggak apa-apa, saudara. Nanti kalau memang demikian di pertemuan terakhir, kalau memang kita masih ada waktu, nanti akan saya buatkan soal ya untuk persiapan ujian. Misalnya demikian, saudara. Ya, kecuali saudara memang ada kendala, ada masalah, nah itu nanti kita bisa diskusikan ya, sehingga waktu-waktu yang tersisa ini bisa kita manfaatkan. Begitu ya saudara-saudara. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akhiri kuliah hari ini. Jangan lupa untuk menuliskan nomor mahasiswa dan nama Anda sebagai bentuk bukti bahwa Anda hadir untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima